Pernahkah kamu merasa bahwa di balik hiruk-pikuk dunia, ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman jiwamu, lembut namun terus-menerus? Seperti bisikan kuno yang tak dapat dijelaskan, namun terasa begitu akrab. Mungkin itu bukan sekadar perasaan, mungkin itu adalah panggilan untuk kembali. Bukan kepada sesuatu yang baru, tapi kepada sesuatu yang telah lama tertanam di dalam dirimu, kunci ilahi. Buku ini bukanlah petunjuk menuju tempat yang jauh. Ia adalah perjalanan pulang. Sebuah pengingat halus bahwa keajaiban bukan milik mereka yang istimewa, tapi bagian alami dari eksistensi kita semua. Bahwa tubuh ini bukan beban, melainkan kuil. Bahwa suara lembut di dalam dirimu bukan delusi, tapi kebijaksanaan yang telah lama kamu abaikan. Bahwa gelisahmu, kekosonganmu, bahkan hasratmu yang terdalam, semuanya bukan musuh, melainkan pintu yang belum dibuka. Kunci ilahi, menemukan kembali keajaiban diri, bukan sekadar buku. Ia adalah undangan untuk menanggalkan lapisan-lapisan palsu yang menutupi kemuliaan dirimu yang sejati. Dengan bahasa yang merangkul, bab-bab di dalamnya akan membawamu berjalan pelan, namun pasti, menuju sebuah penemuan besar, bahwa kamu tak pernah terpisah, dan keajaiban itu bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang selama ini telah menunggu untuk diingat. Selamat pulang. Selamat membuka kembali pintu yang selalu ada di dalam dirimu. Kamu bukan hanya mencari kunci, kamu adalah kuncinya. Bab 1. Ingatan kuno dalam diri. Di antara detak waktu dan riuhnya dunia, ada sesuatu yang terus memanggilmu. Ia tak bersuara, namun terasa. Ia tak terlihat, namun menyentuh. Ia tak memaksa, namun tak pernah benar-benar pergi. Suatu kehadiran halus, seperti bisikan dari tempat yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara ini bukan berasal dari luar. Ia bukan hasil dari nasihat, buku, atau petuah siapapun. Ia datang dari kedalaman, dari ruang yang telah lama menunggu untuk kamu tengok kembali. Inilah suara dari dalam yang bukan berasal dari luar. Kebanyakan dari kita diajarkan bahwa hidup adalah pencarian. Kita mencari makna, mencari kebahagiaan, mencari Tuhan. Kita berlari ke sana kemari, berharap menemukan sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari rasa hampa yang samar, namun nyata. Tapi bagaimana jika yang kita cari bukanlah sesuatu yang hilang? Bagaimana jika pencarian itu sendiri adalah ilusi? Bagaimana jika selama ini kita bukan pencari Tuhan, kita adalah bagian darinya? Bayangkan laut yang luas. Kita adalah ombak yang muncul di permukaannya. Begitu yakin bahwa kita terpisah dari laut, bahwa kita punya arah dan tujuan sendiri. Tapi pada hakikatnya, kita tak pernah keluar dari samudra itu. Kita adalah samudra itu, hanya dalam bentuk yang sedang menari. Begitu pula dengan kesadaran kita. Kita adalah bagian dari sang sumber, bukan makhluk asing yang terlempar ke bumi dan harus memohon untuk diterima kembali. Kita tidak dikutuk untuk mencari, kita dipanggil untuk mengingat. Namun ingatan ini tertutup, tertimbun oleh rutinitas, ekspektasi, rasa takut, dan label-label yang menempel sejak kita kecil. Dunia mengajarkan bahwa kita ini kecil, lemah, terbatas, bahwa kita harus membuktikan nilai kita, bahwa kita harus pantas dulu untuk dicintai, untuk diselamatkan. Dan perlahan-lahan kita mulai percaya bahwa kita memang terpisah. Inilah ilusi keterpisahan, ilusi terbesar umat manusia. Kita mengira hidup ini adalah tentang naik tangga menuju pencerahan, padahal yang sejati justru muncul saat kita berhenti memanjat dan mulai menengok ke dalam. Tapi ada momen-momen langka ketika ilusi itu mulai retak, saat kita duduk sendiri dalam hening dan tiba-tiba merasa ada yang lebih dari ini. Saat kita melihat langit malam dan hati kita tergerak tanpa alasan. Saat kesedihan datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk melunakkan dinding yang terlalu lama kita bangun. Inilah saat tabir mulai menipis, saat sesuatu dari balik tirai realitas mulai menyusup, menggetarkan nurani dan berbisik lembut. Bangunlah, ingatlah, kamu bukan seperti yang kamu kira. Dan ketika panggilan itu datang, itu bukan tanda bahwa kita harus berbuat lebih banyak, bukan sinyal untuk mengejar pencapaian spiritual yang baru. Pintu menuju kebangkitan tidak terletak pada apa yang kita capai, tapi pada kesadaran yang kita izinkan tumbuh. Kesadaran yang hadir saat kita berani jujur dengan diri sendiri, saat kita berani diam dan mendengar suara yang sudah terlalu lama kita abaikan. Kesadaran yang tidak muncul karena prestasi, tapi karena keterbukaan. Di titik ini segalanya berubah, bukan karena dunia luar berganti, tapi karena cara kita melihat dunia itu tak lagi sama.
Kita mulai menyadari bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang selama ini telah diam dalam diri kita. Kita mulai mengenali bahwa ketenangan sejati tidak tergantung pada apapun yang bisa kita kontrol, tapi pada keberanian untuk hadir penuh dalam apa yang sudah ada. Kita mulai merasakan bahwa rumah yang selama ini kita cari sebenarnya tak pernah meninggalkan kita. Dan ingatan itu, ingatan kuno dalam diri, mulai kembali. Bukan sebagai kenangan masa lalu, tapi sebagai getaran kehadiran. Ia menghidupkan intuisi, menyalakan kepekaan, dan membawa kita pulang ke pusat diri yang tak pernah hancur meski dihujani segala luka. Saat itulah yang semula hanya hidup biasa mulai bertransformasi. Bukan dengan gemerlap, tapi dengan keheningan yang agung. Bukan dengan ambisi, tapi dengan kesadaran. Buku ini dimulai dari sini, dari keberanian untuk mendengar kembali suara yang telah lama memanggil, dari keinginan tulus untuk tak lagi menjadi penumpang dalam hidup sendiri, dari pengakuan jujur bahwa mungkin kita selama ini lupa siapa kita sebenarnya. Maka izinkan dirimu berhenti sejenak, izinkan kesunyian berbicara, izinkan bisikan itu menjadi nyanyian yang membangunkan hatimu, karena dalam setiap dari kita ada pintu tua yang belum pernah dibuka, dan kuncinya sudah ada di dalam genggamanmu sendiri. Bab berikutnya akan mengajakmu masuk lebih dalam, ke dalam rumah suci yang tak pernah kamu tinggalkan, tubuhmu sendiri. Tempat di mana keajaiban bukan hanya dipahami, tapi dirasakan, sebuah kuil yang selama ini menunggu untuk dihidupkan kembali. Bab 2, tubuhmu adalah kuil keajaiban. Kita sering menganggap tubuh sebagai alat mesin yang harus dijaga agar tetap berfungsi, atau wadah yang membawa kita dari satu titik ke titik lain. Kita menghiasinya, menilainya, bahkan kadang memusuhinya. Tapi jarang sekali kita duduk sejenak dan bertanya, apa sebenarnya tubuh ini? Bukan secara ilmiah atau medis, tapi secara sakral. Bukan sebagai objek, tapi sebagai tempat yang suci. Bayangkan sebuah kuil tua, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia terlihat sederhana dari luar, nyaris dilupakan. Tapi saat kita melangkah masuk, terasa keheningan yang penuh makna. Dinding-dindingnya menyimpan cerita, udara di dalamnya mengandung semacam kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Dan di tengah-tengahnya, ada ruang kecil yang sangat tenang, tempat jiwa bersujud dalam keheningan. Begitulah tubuhmu, rumah sederhana di atas pondasi tak terbatas. Tubuh ini bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah tempat di mana semesta bertemu dengan bentuk. Ia adalah ruang di mana roh memilih untuk tinggal, merasakan, mengalami. Lihatlah lebih dalam. Di dalam dirimu ada altar pikiran, tempat segala keyakinan dan pikiran bertemu dan mencipta narasi hidupmu. Ada minyak emosi, bahan bakar yang menghidupkan gerak, gairah, bahkan doa. Ada dinding keyakinan, struktur halus yang membentuk cara kita memahami dunia dan diri. Tak heran bila tubuh begitu rentan sekaligus kuat, karena ia tidak hanya memuat organ-organ fisik, tapi juga menampung cerita spiritualmu. Ia adalah bejana kekayaan, baik spiritual maupun materi. Semua pengalaman batin, entah luka, harapan, atau mimpi, diarsipkan dalam tubuh. Ketika kita cemas, napas menjadi pendek. Saat kita terluka, dada terasa sempit, dan ketika kita damai, tubuh pun melunak. Tubuh bukan sekadar reaksi, ia adalah cermin kesadaran. Namun sayangnya, kuil ini sering dibiarkan gelap. Kita sibuk mengurus penampilannya, tapi lupa menyalakan lentera di dalamnya. Kita menuntut tubuh terus bekerja, terus sempurna, tanpa pernah memeluknya dengan penuh cinta. Kita bicara tentang pencerahan, tetapi lupa bahwa tubuh adalah pintu menuju cahaya itu. Tak ada perjalanan spiritual yang sejati tanpa melibatkan tubuh. Tubuhmu bukan penghalang pencerahan, ia adalah jalannya. Kini saatnya kembali. Bukan untuk menyembah tubuh, tapi untuk menyadari kesuciannya. Bukan untuk menjadi terobsesi, tapi untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Karena hanya melalui tubuh, kita bisa mengalami rasa, hadir dalam momen, dan menyentuh keajaiban yang nyata. Maka mari kita mulai dengan sebuah praktik menghidupkan kembali kuil batinmu. Caranya bukan dengan ritual rumit, tapi dengan kehadiran yang tulus. Duduklah sejenak dalam diam, tarik napas perlahan, dan biarkan kesadaranmu turun ke dalam tubuh. Rasakan setiap bagian tubuhmu bukan sebagai objek, tapi sebagai sahabat.
Ucapkan terima kasih secara batin kepada jantungmu yang terus berdetak, kepada kakimu yang telah membawamu sejauh ini, kepada kulitmu yang tak henti melindungi. Hadir, hening, penuh kasih. Setiap napas adalah nyala lilin di altar batin. Setiap rasa yang kamu izinkan untuk hadir tanpa penolakan adalah bentuk penyucian. Dan setiap kali kamu memilih mendengarkan tubuhmu, alih-alih memaksanya, kamu sedang memperbaiki kembali kuil yang sempat retak. Tubuh tak pernah meminta banyak, hanya kehadiranmu dan pengakuan bahwa ia suci. Ketika tubuh dihormati, keajaiban pun kembali. Bukan keajaiban yang spektakuler, tetapi keajaiban yang lembut dan dalam. Rasa damai, keintiman dengan hidup, kejelasan dalam berpikir, bahkan sembuhnya luka-luka lama yang tak pernah sempat diberi ruang. Tubuhmu bukan musuh. Ia adalah teman perjalanan yang paling setia. Ia telah menanggung luka yang tak kamu ucapkan dan tetap setia membawamu ke tempat ini. Ia menyimpan memori dari jiwa-jiwa yang telah kamu jalani. Ia bukan beban, ia adalah kuil keajaiban. Dan kau adalah penjaganya. Sudah waktunya menyalakan lentera itu kembali. Bab 3. Mendengarkan suara yang sudah lama berbisik. Pernahkah kamu merasa seperti tahu sesuatu, bahkan sebelum ada penjelasan logis? Seperti ada arah yang jelas, meski tak ada peta? Atau seperti suara lembut yang berbisik dari dalam, menyuruhmu berhenti, melangkah, atau memilih dengan cara yang tak masuk akal, tapi terasa benar? Jika iya, maka kamu sedang berjumpa dengan salah satu harta paling suci dalam dirimu, intuisi. Namun sayangnya, suara ini sering kita abaikan. Kita tumbuh di dunia yang lebih memuliakan logika daripada kebijaksanaan batin. Kita diajari bahwa yang valid hanyalah yang bisa dibuktikan, dihitung, dan dijelaskan. Maka ketika intuisi muncul, lembut, tanpa paksaan, kita menganggapnya gangguan. Kita sangkal, kita ragu, kita bungkam dia dengan tumpukan alasan dan keraguan. Dan pelan-pelan, kebenaran suara itu mulai menghilang dari radar kesadaran kita. Tapi suara itu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat kita siap mendengarnya kembali. Suara ini bukanlah ilusi, bukan bisikan ego, bukan bisikan ketakutan. Ia adalah kesadaran ilahi dari dalam, bukan berasal dari luar dirimu, tapi dari inti dirimu yang terdalam, tempat di mana kamu dan sang sumber bersatu. Di sanalah suara intuisi lahir, dari ruang yang hening, penuh cinta, dan tahu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Namun, untuk dapat mendengarnya lagi, kita harus belajar satu hal yang semakin langka di zaman ini. Diam. Bukan sekadar tidak bicara, tapi benar-benar hening dari reaksi, penilaian, dan tuntutan untuk tahu segalanya sekarang juga. Karena intuisi bukan seperti radio yang bisa kita nyalakan kapan saja, ia lebih mirip angin sejuk yang datang hanya ketika kita cukup tenang untuk merasakannya. Dalam diam kita belajar menyerah. Menyerah bukan berarti pasrah dalam ketidakberdayaan, tapi melepaskan genggaman atas kebutuhan untuk selalu tahu dan selalu benar. Dalam ruang ini hikmah muncul. Kita mulai melihat bahwa tidak semua harus dijawab saat ini juga. Tidak semua harus dimengerti lewat kepala. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Dan justru dari penyerahan inilah intuisi mulai bangkit, pelan-pelan namun penuh kekuatan. Bayangkan sebuah danau. Saat airnya keruh dan bergelombang, kita tak bisa melihat apapun di dasarnya. Tapi saat danau itu tenang, isi dasarnya menjadi jelas. Begitu pula dengan kesadaran kita. Intuisi bukan tak ada. Ia hanya tak terlihat saat kesadaran kita penuh kegelisahan dan kebisingan. Maka, kunci pertama dalam mendengarkan suara itu adalah mengosongkan. Bukan melupakan semuanya, tapi memberi ruang agar suara dari dalam bisa terdengar kembali. Mulailah dengan latihan sederhana. Ambil waktu beberapa menit setiap hari untuk hanya duduk dalam diam. Tarik napas perlahan dan letakkan kesadaranmu di tengah dada, bukan di kepala. Lalu tanyakan hal-hal kecil. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Atau, ke arah mana aku perlu melangkah hari ini? Jangan buru-buru menjawab, hanya dengarkan. Mungkin jawabannya muncul sebagai perasaan hangat, gambaran, atau hanya kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah awal dari latihan membangkitkan intuisi hati. Latihan ini bukan tentang mendapatkan jawaban instan. Ini tentang melatih kepekaan kembali terhadap dirimu sendiri. Karena intuisi bukanlah jalan pintas, melainkan jalan dalam. Semakin kamu percaya padanya, semakin jelas ia bicara.
Dan semakin sering kamu menaatinya, semakin hidupmu terasa sejalan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu, namun berasal dari dalammu juga. Tak perlu menunggu momen besar. Latihan mendengar bisa dimulai dari hal sehari-hari, memilih jalan pulang yang berbeda karena hati tiba-tiba merasa tertarik ke arah itu. Mengikuti dorongan untuk menghubungi seseorang yang entah mengapa muncul di pikiran, atau memilih diam ketika biasanya kamu akan bereaksi. Semua ini adalah bisikan intuisi yang sedang melatihmu untuk peka, sadar, dan hadir. Dan perlahan-lahan, kamu akan menyadari bahwa hidup ini sebenarnya tak pernah gelap. Hanya saja lentera di dalammu lama tak dinyalakan. Saat kamu kembali mendengar, kembali percaya, dan kembali diam, suara yang sudah lama berbisik itu akhirnya bisa bicara. Dan apa yang ia katakan akan membawamu ke tempat yang selama ini kamu rindukan, ke dalam dirimu sendiri. Bab selanjutnya akan mengajakmu melihat dunia dengan cara yang lebih jernih, melalui cermin-cermin kehidupan yang menunjukkan bukan siapa orang lain, tapi siapa dirimu sebenarnya. Bab 4. Cermin dari kekayaan sejati. Ada rasa yang sering kita sembunyikan. Ia muncul diam-diam saat melihat seseorang mencapai apa yang kita impikan, saat orang lain terlihat lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih berhasil. Rasa itu bernama iri. Dan kita diajari untuk merasa malu karena memilikinya. Tapi bagaimana jika kita telah salah memahami rasa ini selama ini? Iri bukanlah kutukan, ia juga bukan tanda kelemahan spiritual. Iri adalah pengingat, ia adalah alarm halus dari dalam diri yang berkata, ada sesuatu di luar sana yang juga milikmu, tapi sedang kamu abaikan, kamu tunda, atau kamu sangkal. Rasa iri bukanlah tentang orang lain, ia adalah cermin yang menunjukkan kepada kita bagian dari diri yang tertidur. Saat kamu melihat seseorang bersinar, bukan berarti cahaya itu milik mereka semata. Apa yang kita kagumi adalah pantulan dari potensi kita sendiri. Kita tidak akan bisa melihat keindahan, kejernihan, atau kekuatan dalam orang lain, kecuali jika benih yang sama sudah ada di dalam diri kita. Dunia luar hanyalah cermin besar. Apa yang kamu kagumi, kamu miliki. Apa yang membuatmu tergetar, ada dalammu juga, meski mungkin masih tersembunyi. Maka ubahlah cara memandang rasa iri. Ketika rasa itu muncul, jangan buru-buru menutupnya dengan rasa bersalah atau penyangkalan. Duduklah bersamanya, tanyakan padanya, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Bagian mana dari diriku yang ingin dibangkitkan? Mungkin rasa iri itu muncul karena kamu pernah bermimpi hal yang sama, tapi lupa mewujudkannya. Mungkin karena kamu menyimpan keraguan tentang kelayakanmu untuk memiliki hal itu. Apapun itu, rasa iri bisa menjadi pintu masuk menuju kejujuran dan pertumbuhan. Kita hidup dalam dunia yang kaya akan keindahan, tapi hanya mereka yang mau menghargai keindahanlah yang bisa merasakan berkahnya. Mengagumi sesuatu tanpa iri, tanpa merasa lebih rendah, adalah bentuk penghormatan terhadap sang sumber yang menciptakan segalanya. Ketika kita melihat orang lain bersinar dan memilih untuk ikut bersyukur, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kemungkinan dalam diri kita, maka kita sedang membuka gerbang berkat. Ada rahasia halus di sini. Apa yang kamu beri ruang dalam hatimu akan tumbuh dalam hidupmu. Jika kamu memberi tempat bagi rasa kagum, syukur, dan penghargaan atas kebaikan yang ada di sekitarmu, maka semesta akan merasa orang ini siap menerima lebih. Tapi jika yang kamu tanam adalah rasa kecil, membandingkan dan menyangkal, maka kamu pun akan tertutup dari arus keajaiban itu sendiri. Untuk itu, mari kita latih mata hati kita. Latihan melihat refleksi ilahi dalam dunia sekitar. Setiap hari, pilih satu hal atau satu orang yang membuatmu kagum. Bukan untuk dibandingkan, tapi untuk direnungi. Apa yang membuat hal ini begitu indah bagiku? Apa yang ingin dicerminkan dunia kepadaku melalui hal ini? Bisa jadi itu adalah keberanian seseorang, atau kedamaian dalam senyumnya, atau cara dia menjalani hidup dengan utuh. Apapun itu, lihatlah sebagai pesan, bukan persaingan, sebagai panggilan, bukan penilaian. Kadang refleksi ilahi itu datang lewat hal-hal besar, tapi lebih sering, ia muncul dalam hal-hal kecil. Daun yang bergoyang pelan di pagi hari, anak kecil yang tertawa tanpa beban, cahaya sore yang menembus jendela. Semua itu adalah cermin kehadiran ilahi, bukan untuk dilihat lewat mata kepala, tapi lewat mata jiwa. Saat kita mulai melihat dunia seperti ini, perlahan kita berhenti merasa kekurangan. Kita tak lagi sibuk membandingkan diri karena kita tahu
Setiap orang adalah bagian dari satu lukisan agung yang sama. Yang satu bukan lebih indah dari yang lain, hanya berbeda warna, berbeda peran. Dan dalam keindahan bersama, itulah kekayaan sejati ditemukan, bukan dalam memiliki lebih dari orang lain, tapi dalam menyadari bahwa semuanya saling mencerminkan kemuliaan yang sama. Maka ketika dunia terasa berat dan rasa iri datang menggoda, ingatlah, itu bukan musuhmu, itu adalah undangan. Undangan untuk menyadari bagian dari dirimu yang sedang menunggu untuk ditumbuhkan. Undangan untuk melihat dunia sebagai guru, bukan sebagai pesaing. Dan yang terpenting, undangan untuk mengenali kembali cahaya ilahi yang tak pernah pergi dari dalam dirimu. Bab 5, Benih Penciptaan Tanpa Batas. Segalanya di alam semesta ini yang tampak besar, megah, dan kompleks selalu berawal dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu sebuah benih. Pohon raksasa tumbuh dari benih yang nyaris tak terlihat. Gunung ide bermula dari percikan intuisi yang halus. Bahkan seluruh hidupmu hari ini, dengan segala pengalaman dan arah yang kamu tempuh, pernah dimulai dari satu benih, sebuah keinginan. Namun benih bukan hanya keinginan biasa, ia lebih dari itu. Setiap keinginan yang lahir dari hati terdalam, dari kesadaran yang jujur, sesungguhnya adalah blueprint dari semesta. Ia adalah rancangan awal dari sesuatu yang sudah ada dalam kemungkinan, menunggu untuk diwujudkan melalui tangan, pikiran, dan tindakanmu. Dalam keheningan, Tuhan menanamkan inspirasi, dan saat kamu berkata ya, benih itu mulai tumbuh dalam ladang kesadaranmu. Sayangnya banyak dari kita menolak benih itu bahkan sebelum ia sempat tumbuh. Kita mencabutnya dengan keraguan. Siapa aku untuk punya mimpi seperti ini? Kita menenggelamkannya dalam ketakutan. Bagaimana jika aku gagal? Kita membiarkannya membusuk dalam tanah yang dipenuhi suara-suara negatif dari luar dan dalam. Padahal, benih tidak butuh keyakinan penuh untuk tumbuh. Ia hanya butuh ruang dan perhatian. Saat keraguan mulai sirna, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kreativitas berubah menjadi wahyu. Kita tak lagi mencipta dari kekurangan, tapi dari kelimpahan. Kita tidak lagi sekadar berusaha, tapi menyadari bahwa ada kekuatan yang bekerja bersama kita. Dalam kondisi ini, ide bukan sekadar ide. Ia menjadi aliran ilham yang terasa sangat tepat, sangat jelas, dan seringkali mengejutkan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menuntun arah. Dan inilah keindahan sejati dari penciptaan. Ia bukan proses yang didorong oleh ambisi, melainkan oleh kesadaran. Semakin jernih niatmu, semakin cepat benih itu menjelma. Semakin hadir kesadaranmu, semakin dalam akarmu tumbuh. Dunia luar boleh saja penuh tantangan, tapi bila di dalam dirimu tumbuh keyakinan yang lembut dan setia, maka benih itu akan mencari jalannya sendiri untuk tumbuh. Sekarang bayangkan ladang kesadaranmu. Seperti tanah, ia bisa subur atau gersang, tergantung dari apa yang kamu tanam dan pelihara. Maka mulailah dengan memilih satu impian yang selama ini kamu simpan diam-diam, bukan yang paling realistis, tapi yang paling menggetarkan hatimu. Lalu tanyakan, apa langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk merawat benih ini? Langkah kecil bisa sesederhana menuliskannya di atas kertas, menyampaikan pada orang yang dipercaya, atau duduk dalam diam sambil membayangkan benih itu tumbuh. Apapun bentuknya, lakukan dengan kehadiran. Karena ketika kamu menanam benih impian dalam ladang kesadaran yang hidup, semesta akan ikut bekerja bersamamu. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena begitulah hukum penciptaan bekerja, yang sejati akan selalu mencari cara untuk lahir. Dan jangan heran jika benih itu mulai tumbuh dengan cara yang tidak terduga. Jangan takut jika jalurnya tampak melingkar atau lambat. Alam tidak pernah tergesa. Bunga tidak mekar karena dipaksa. Ia mekar karena ia tahu waktunya akan datang. Maka belajarlah dari ritme alam. Percaya, pelihara, dan hadir. Itulah tugasmu sebagai penjaga benih. Juga ingat, bukan hanya benih kesuksesan atau pencapaian yang penting. Kadang benih yang paling revolusioner adalah benih kasih sayang, benih keberanian, benih kesabaran. Dunia luar mungkin tidak langsung melihat pertumbuhannya, tapi dunia dalammu akan merasakannya lebih dulu. Dan dari dalam dirimulah segala perubahan bermula. Benih adalah janji. Bukan janji dari dunia padamu, tapi janji dari jiwamu kepada hidup ini. Bahwa kamu akan hadir, tumbuh, dan memberi. Maka rawatlah benih itu. Jadikan ia altar kecil di hatimu. Bisikan padanya setiap pagi,
Aku percaya padamu. Aku akan berjalan bersamamu, satu langkah demi satu napas. Dan lihatlah, bagaimana dari sesuatu yang nyaris tak tampak, akan tumbuh sesuatu yang tak terbendung. Bab 6. Gelisah adalah panggilan jiwa. Ada malam-malam ketika dunia terasa terlalu senyap, tapi pikiranmu justru terlalu ramai. Kamu berbaring, tapi tidak benar-benar beristirahat. Ada getar halus di dada, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di luar, segalanya terlihat baik-baik saja, tapi di dalam, ada suara yang tak berhenti berbisik. Ini bukan hidup yang sepenuhnya kamu inginkan. Gelisah itu nyata, tapi seringkali kita menganggapnya musuh. Kita mencoba mengusirnya dengan sibuk, menutupinya dengan hiburan, menenangkannya dengan rutinitas. Namun sekuat apapun kita menolak, gelisah yang lahir dari dalam tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk didengar, karena gelisah bukan gangguan, ia adalah panggilan. Panggilan jiwa yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Ketidakpuasan bukan selalu pertanda bahwa kamu salah jalan. Ia bisa jadi justru petunjuk bahwa kamu sedang dipanggil ke tempat yang lebih tinggi. Saat jiwamu sudah siap untuk bertumbuh, tapi hidupmu masih terjebak di pola lama, maka ketegangan pun muncul. Bukan karena ada yang rusak, tapi karena ada yang harus diperbarui. Dan rasa tidak nyaman itu, betapapun tidak enaknya, adalah bahan bakar yang bisa mengubah arah hidupmu jika kamu bersedia mendengarnya. Coba ingat kembali momen-momen dalam hidup ketika kamu benar-benar berubah. Bukankah selalu diawali oleh kekosongan, kebingungan, atau semacam kegelisahan eksistensial? Itu bukan kebetulan, itu adalah ruang suci. Antara kekosongan dan panggilan tertinggi, selalu ada jembatan yang bernama kejujuran. Jujur pada dirimu sendiri, bahwa ada bagian dalam dirimu yang merindukan sesuatu yang lebih dalam, lebih sejati, lebih bermakna. Jiwa tidak berbicara dengan teriakan, melainkan dengan getaran. Ia tidak memaksa, tapi mengundang. Ia muncul sebagai dorongan tak jelas, sebagai kerinduan tanpa bentuk. Dan gelisah adalah bahasa yang digunakan jiwa ketika kamu terlalu lama mengabaikannya. Maka jangan buru-buru membungkamnya. Duduklah bersamanya, dengarkan. Mungkin ada mimpi yang telah lama kamu kubur. Mungkin ada kebenaran yang kamu tahu tapi belum berani hidupi. Mungkin ada panggilan yang selama ini hanya kamu dengar samar-samar, tapi kini mulai menguat. Dalam tradisi spiritual, rasa tidak nyaman seringkali dipandang sebagai api penyucian. Api yang membakar ilusi, membersihkan lapisan ego, dan menyingkapkan esensi terdalam. Maka saat gelisah datang, jangan hanya mengeluh, tanyakan, apa yang sedang dibakar dalam diriku? Apa yang sedang ingin dilepaskan? Apa yang ingin dibentuk kembali? Salah satu praktik yang bisa membantu proses ini adalah menulis surat api pada diri ilahi. Ambil selembar kertas dan tulislah seolah-olah kamu sedang berbicara dengan bagian tertinggimu. Jiwa, Tuhan, kesadaran agung, apapun sebutanmu. Jangan sensor apapun. Tulis semua keresahan, keraguan, kemarahan, harapan, dan keinginanmu. Biarkan semuanya keluar tanpa takut dinilai. Lalu, setelah semua tertumpah, bacalah ulang dengan hati yang terbuka. Kamu akan mulai melihat pola. Kamu akan mengenali suara jiwamu di antara kekacauan kata. Dan kadang, di tengah paragraf paling jujur, kamu akan menemukan jawaban yang tak pernah terpikir sebelumnya. Itulah keajaiban saat kita berani jujur dalam bara. Surat api bukan hanya alat pelepasan, tapi juga cermin penyadaran. Merayakan rasa gelisah bukan berarti menyerah pada penderitaan. Justru sebaliknya. Itu adalah keberanian untuk mengubah rasa terbakar menjadi nyala cahaya. Gelisah adalah panggilan untuk hidup dengan lebih sadar. Untuk berhenti menjalani hidup seperti robot dan mulai bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang ingin kuhidupi? Dan ingat, gelisah bukan tanda bahwa kamu tersesat. Kadang itu adalah tanda bahwa kau terlalu dekat dengan kebenaran, tapi masih takut mengakuinya. Maka izinkan dirimu goyah, karena dari kegoyahanlah kita belajar membangun pondasi yang lebih sejati. Saat kamu merangkul gelisahmu, kamu akan mulai menyadari. Ternyata kekosongan itu bukan ruang hampa, tapi panggung yang sedang disiapkan untuk versi dirimu yang lebih utuh. Maka bersabarlah dalam kekosongan. Dengarkan bisikannya. Dan ketika waktunya tiba, biarkan jiwamu menuntun langkah ke tempat yang selama ini kamu rindukan. Bukan di luar, tapi di dalam. Bab 7. Menghapus layang-layang ketidakwajaran. Pernahkah kamu merasa tidak pantas menerima sesuatu yang indah? Seperti ketika keberuntungan tiba, tapi kamu justru merasa canggung.
Atau ketika seseorang memuji dan kamu buru-buru menepis dengan tawa gugup. Seolah-olah ada suara dalam diri yang berbisik, itu bukan untukmu. Itulah layang-layang ketidakwajaran, kepercayaan bawah sadar bahwa menerima adalah sebuah beban, bahkan dosa. Kita tumbuh dengan mitos-mitos tak terlihat bahwa memberi itu mulia, tapi menerima itu egois. Bahwa berkorban itu suci, tapi memelihara diri itu kelewat manja. Kita diajari untuk bekerja keras, berjuang, dan membuktikan nilai diri sebelum boleh menikmati sesuatu. Tapi siapa yang menentukan layak tidaknya seseorang menerima anugerah? Dan sejak kapan menerima keindahan hidup dianggap sebagai bentuk keserakahan? Inilah yang pelan-pelan perlu kita sadari. Menerima bukanlah keserakahan. Menerima adalah bagian alami dari aliran kehidupan. Sungai tidak bersalah karena mengalir. Bunga tidak berdosa karena mekar. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena hidup mulai memberimu sesuatu yang indah. Ketika kamu belajar menerima dengan hati terbuka, kamu sedang membiarkan semesta bekerja sebagaimana mestinya. Salah satu penghalang terbesar dalam membuka aliran berkat adalah rasa bersalah yang tak disadari. Kita mungkin tidak mengatakannya secara terang-terangan, tapi jauh di dalam ada identitas yang tertanam. Aku belum cukup baik. Aku belum cukup berjuang. Aku belum layak. Dan dari situ, kita mulai menolak cinta, menunda mimpi, atau bahkan menyabotase kesempatan. Namun identitas itu bukan milik sejati kita. Itu hanyalah topeng yang diwariskan, lukisan lama yang tergores oleh pengalaman dan penilaian. Di balik itu semua, kita adalah bejana ilahi, tempat di mana cahaya bisa masuk dan mengalir keluar. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi layak. Kita hanya perlu hadir, jujur, dan terbuka. Mengubah identitas tidak layak menjadi bejana ilahi bukan tentang menipu diri dengan afirmasi kosong, tapi tentang melihat kembali siapa diri kita sebenarnya dengan mata kasih, bukan penghakiman. Dan untuk itu, ada satu latihan sederhana namun dalam, latihan cermin. Setiap pagi berdirilah di depan cermin, pandang dirimu, bukan hanya wajahmu, tapi dirimu. Lihat mata yang mungkin menyimpan lelah, bibir yang pernah diam menahan luka, dan kulit yang menua bersama waktu. Lalu ucapkan perlahan, aku layak menerima kebaikan, aku adalah tempat Tuhan berdiam. Awalnya mungkin terasa aneh, bahkan bisa jadi muncul penolakan, tapi justru di sanalah lukanya berada. Teruskan. Karena setiap kalimat yang diucapkan dengan kesadaran adalah seperti tetes air yang mengikis dinding lama. Latihan ini bukan tentang menjadi narsistik. Ini tentang membuka ruang batin yang selama ini tertutup karena merasa tidak cukup. Karena sesungguhnya, saat kamu menerima dengan tulus, kamu sedang mengizinkan hidup menyalurkan kebaikannya melalui dirimu. Kamu menjadi perantara berkat, bukan penampung ego. Menerima bukan akhir dari perjalanan spiritual, justru sebaliknya, ia adalah gerbang menuju penyatuan yang lebih dalam. Ketika kamu bisa menerima kebaikan tanpa rasa bersalah, kamu juga akan bisa memberi dengan lebih bebas, tanpa syarat. Memberi dan menerima menjadi satu tarikan napas, satu denyut kehidupan. Bayangkan hidupmu seperti taman. Jika tanahnya keras oleh rasa tidak layak, maka benih kebaikan pun sulit tumbuh. Tapi ketika tanah itu dilunakkan oleh penerimaan, cahaya pun turun, dan taman itu mulai mekar dengan cara yang tak terduga. Terkadang bukan dunia yang pelit, tapi hati kita yang terlalu tertutup. Maka mulai hari ini, saat ada hal baik datang kepadamu, ucapan terima kasih, bantuan kecil, keberkahan besar, jangan buru-buru menolaknya. Tarik napas, rasakan, dan katakan dalam hatimu, terima kasih, aku siap menerimanya dengan penuh kasih. Karena kamu bukan hanya pencari keajaiban, kamu adalah tempat keajaiban itu ingin menetap. Bab selanjutnya akan membawamu menyelami napas sebagai kunci penciptaan. Karena saat tubuh, hati, dan jiwa bersatu dalam satu irama, kamu akan mulai mengenali bagaimana semesta sebenarnya sedang bernapas melalui dirimu. Bab 8, Nafas, Ritme, dan Manifest. Kita bernapas ribuan kali dalam sehari, namun hampir tak pernah sadar bahwa dalam tiap tarikan dan hembusan tersembunyi rahasia penciptaan. Nafas sering kita anggap remeh, sekadar proses biologis yang terjadi otomatis. Tapi jika kamu berhenti sejenak dan memperhatikannya dengan kesadaran, kamu akan mulai melihat, nafas bukan hanya udara, tapi kodrat penciptaan itu sendiri.
Sejak awal kehidupan, ketika roh pertama kali ditiupkan ke dalam tubuh, napas menjadi jembatan antara dunia yang tak terlihat dan yang terlihat. Di setiap budaya kuno, nafas dipandang sakral. Dalam bahasa Ibrani, nafas disebut ruach, yang juga berarti roh. Dalam bahasa Sanskerta, disebut prana, yang berarti kekuatan hidup. Dan dalam keheningan spiritual, napas adalah benang halus yang menghubungkan manusia dengan sang sumber. Apa yang membuat nafas begitu ajaib bukan hanya karena ia memberi hidup, tapi karena ia membawa ritme semesta ke dalam tubuhmu. Alam raya ini tidak bergerak secara acak. Ia berdetak dengan irama yang konsisten, pasang dan surut laut, siang dan malam, musim yang berganti, bahkan detak jantungmu, semuanya mengikuti pola harmoni. Ketika kamu bernapas dengan kesadaran, kamu menyelaraskan dirimu dengan ritme ini. Dan dalam penyelarasan itulah benih-benih manifestasi mulai tumbuh. Seringkali kita ingin menciptakan sesuatu dalam hidup, entah itu kedamaian, hubungan yang tulus, rezeki, atau makna. Tapi kita mencoba menciptakannya dari kekacauan dalam pikiran. Kita melompat dari satu keinginan ke keinginan lain, tanpa benar-benar berhenti, tanpa menyentuh pusat. Namun proses penciptaan yang sejati tidak lahir dari tergesa, melainkan dari kehadiran penuh dalam saat ini, dan nafas adalah pintu masuknya. Bayangkan proses kelahiran. Dari benih yang tak terlihat, tumbuhlah janin dalam rahim, gelap, sunyi, namun terus bergerak mengikuti irama biologis yang sempurna. Kelahiran bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sesuatu yang ditunggu, diproses, dan dilahirkan dalam waktunya. Begitu juga dengan manifestasi. Ia lahir dari keheningan yang selaras dengan ritme semesta. Dan kunci untuk masuk ke dalam keheningan itu adalah nafas. Di tengah dunia yang terus bising dan bergerak cepat, kita butuh cara untuk kembali ke inti diri. Salah satu praktik yang sederhana namun dalam adalah latihan pernapasan 777. Latihan ini bukan sekadar teknik, melainkan ritual harian untuk membuka pintu berkat dalam dirimu. Berikut caranya. 1. Tarik napas selama 7 detik. Bayangkan dirimu menarik cahaya, kedamaian, dan kekuatan dari alam semesta. 2. Tahan napas selama 7 detik. Rasakan keheningan di antara dua dunia, memberi dan menerima, luar dan dalam. 3. Hembuskan napas selama 7 detik. Lepaskan keraguan, ketegangan, dan bayangan lama yang menutup aliran hidupmu. Lakukan ini 7 kali. Tidak perlu terburu-buru, rasakan setiap fase, perhatikan bagaimana tubuhmu mulai tenang, pikiranmu melunak, dan hatimu mulai membuka ruang. Dalam latihan ini, kamu sedang mengatur ulang nada batinmu untuk selaras dengan harmoni semesta. Banyak orang mengira bahwa menciptakan berarti melakukan sesuatu, tapi dalam tingkat kesadaran yang lebih dalam, mencipta justru berarti menjadi. Ketika kamu menjadi tenang seperti permukaan air dan bernapas dalam irama semesta, ide-ide mulai muncul dengan jelas, intuisi menguat, dan tindakanmu menjadi lebih tepat sasaran. Karena manifest sejati bukan muncul dari dorongan ego, tapi dari kesadaran yang terjaga. Nafas mengajarkan kita untuk hadir, sabar, dan mempercayai proses, bahwa kita tak perlu memaksakan hidup, hanya perlu membuka jalan agar kehidupan bisa mengalir melalui kita. Dan ketika kita benar-benar hadir dalam setiap napas, dunia pun mulai berubah. Bukan karena kita mengendalikannya, tapi karena kita menjadi satu dengannya. Mulailah dengan 1 napas hari ini. Tarik, tahan, dan hembuskan. Lalu ulangi. Dan biarkan tubuh, hati, dan jiwamu menyatu dalam tarian ilahi yang sunyi, namun penuh daya cipta. Karena nafasmu bukan hanya milikmu, ia adalah irama Tuhan yang tinggal di dalammu. Bab berikutnya akan membawamu menyadari kekuasaan spiritual yang telah lama kamu lupakan. Karena setelah kamu belajar bernapas sebagai pencipta, saatnya kamu mengenakan kembali mahkota yang memang sejak awal sudah menjadi milikmu. Bab 9. Otoritas ilahi yang terlupakan. Kita hidup dalam dunia yang sering membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Dalam hiruk-pikuk rutinitas, dalam gelombang keraguan dan kebutuhan yang tak kunjung selesai, kita perlahan meyakini bahwa kita hanya manusia biasa, lemah, tak berdaya, dan selalu kekurangan sesuatu. Padahal jauh di dalam jiwa kita, ada sesuatu yang tak pernah hilang, hanya tertutup oleh debu lupa, otoritas ilahi yang tak pernah tercabut. Kita berjalan di dunia ini seperti pengemis yang mengetuk pintu kehidupan,
berharap diberi cinta, pengakuan, kelimpahan, dan rasa cukup. Kita memohon doa-doa dari posisi miskin, seolah Tuhan jauh, dan kita tidak punya akses langsung kepadanya. Tapi bayangkan ini, bagaimana jika sejak awal kita bukan pengemis, melainkan raja, penguasa batin, pemilik kehendak yang suci, dan anak sah dari sumber yang menciptakan seluruh semesta. Setiap perintah dari kesadaran menciptakan realitas. Artinya, dunia luar merespons bukan apa yang kita katakan dengan mulut, tetapi apa yang kita yakini dengan hati. Ketika kita berkata, "Saya tidak bisa," maka semesta akan menjawab, "Baik, itu yang kamu percaya." Namun saat kita berdiri dalam kesadaran, "Aku bisa," dari tempat yang dalam dan penuh kepercayaan, maka energi semesta akan bergerak untuk membuka jalan. Perintah bukan berarti teriak, ia tidak perlu keras, seperti Yesus yang menenangkan badai hanya dengan satu kalimat, "Diam, tenanglah." Perintah sejati datang dari inti yang tenang, bukan dari emosi yang meledak. Kesadaran adalah pusat kekuasaan, dan ketika kamu berbicara dari sana, dunia mendengarkan. Kita sering menganggap kata-kata hanyalah alat komunikasi, tapi dalam spiritualitas yang mendalam, kata-kata adalah alat penciptaan. Di awal mula, firman menciptakan segala sesuatu. Kata bukan hanya getaran suara, ia adalah benih yang jika ditanam dalam kesadaran, akan menumbuhkan realitas. Kata-kata yang kita ucapkan, terutama kepada diri sendiri, adalah mantra yang menentukan bentuk hidup kita. Perhatikan bagaimana kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Apakah kata-katamu membangun atau meruntuhkan? Apakah kamu mengatakan, "Saya selalu gagal," atau "Saya sedang belajar menjadi lebih kuat"? Apakah kamu menyebut dirimu tidak mampu atau dalam proses bertumbuh? Karena setiap kata adalah instruksi kepada semesta, dan semesta itu mendengar selalu. Namun kita tidak bisa memerintah realitas jika kita lupa siapa kita. Maka datanglah satu simbol penting, mahkota. Bukan mahkota emas yang dipajang, tapi mahkota kesadaran yang dikenakan di dalam hati. Mahkota adalah lambang kehormatan spiritual. Ia tidak menjadikan kita lebih tinggi dari yang lain, tapi mengingatkan bahwa kita bukan makhluk acak. Kita adalah makhluk ilahi yang membawa terang. Cobalah ritual sederhana ini setiap pagi sebelum memulai harimu. 1. Duduklah dengan tenang. Letakkan tanganmu di atas kepala seolah-olah kamu sedang mengenakan sesuatu yang tak terlihat. 2. Bayangkan sebuah mahkota cahaya. Tidak berat, tidak megah, hanya hangat dan terang. Mahkota ini bukan tentang kekuasaan duniawi, tapi pengingat bahwa kamu adalah ciptaan yang penuh daya. 3. Katakan dalam hati, "Hari ini aku tidak berjalan sebagai korban, tapi sebagai cahaya. Aku tidak meminta hidup untuk memberiku sesuatu, aku menciptakan hidup dari dalam diriku." Ritual ini sederhana, namun jika dilakukan dengan penuh kesadaran, ia akan mulai mengubah caramu berpikir, bertindak, dan merespons hidup. Kamu mulai berjalan lebih tegak, berbicara lebih jernih, dan memilih dengan lebih bijak. Karena ketika mahkota dikenakan, tubuh mengingat posisinya dan jiwa pun bersinar. Bukan berarti semua menjadi mudah. Hidup tetap menghadirkan tantangan, tapi bedanya, kamu tidak lagi menghadapinya sebagai korban, melainkan sebagai tuan rumah dalam istana batinmu. Kamu tidak lagi mengemis kepastian, tapi menciptakan arah dari keheningan. Otoritas ilahi bukan tentang menguasai orang lain. Ia adalah seni menguasai dirimu sendiri, pikiranmu, emosimu, keyakinanmu. Dan dari sana, kamu mengalirkan perubahan ke dunia luar, karena dunia tidak berubah oleh teriakan, tapi oleh ketenangan yang kuat dan tidak goyah. Kini, waktunya kamu kembali mengingat siapa dirimu. Bukan lewat kebisingan, tapi lewat keheningan. Bukan lewat ambisi, tapi lewat kehadiran. Kamu bukan pengemis yang berjalan di dunia yang kejam. Kamu adalah cahaya yang datang untuk mengingatkan dunia siapa dirinya. Dan semua dimulai saat kamu mengenakan kembali mahkota yang memang sudah menjadi milikmu sejak awal. Bab selanjutnya akan membawamu ke titik akhir perjalanan ini, dari pencarian menjadi perwujudan. Karena setelah semua tabir tersingkap, kamu akan menyadari, kamu bukan hanya mencari kunci, kamu adalah kuncinya. Bab 10 menjadi gerbang yang mengalirkan semesta. Selama ini, kita berjalan seolah sedang mencari sesuatu. Sebuah kunci, jawaban, arah, atau mungkin makna. Kita menyusuri lembah kehidupan, berharap menemukan pintu yang akan membawa kita pada damai, terang, atau keberlimpahan. Tapi di balik pencarian itu, ada ironi yang begitu dalam. Kamu bukan hanya sedang mencari kunci,
Kamu adalah kuncinya. Bayangkan sebentar, jika seluruh hidupmu adalah teka-teki dan kunci untuk memahaminya bukan sesuatu yang harus ditemukan di luar sana, tetapi sesuatu yang selama ini telah hidup di dalam dirimu. Bukan di masa depan, bukan di balik pencapaian, bukan setelah sempurna. Tapi di sini, sekarang, dalam napasmu, niatmu, dan kesadaranmu. Ketika seseorang menyadari bahwa dirinya adalah gerbang, bukan hanya pengunjung, bukan hanya pencari, tapi gerbang, segalanya mulai berubah. Gerbang tidak menunggu dibuka, gerbang adalah titik perlintasan. Ia mengizinkan sesuatu mengalir melaluinya. Dan ketika kita sadar bahwa kita adalah gerbang bagi semesta, maka kita mulai hidup bukan untuk menahan, tapi untuk mengalirkan. Apa yang terjadi saat kita mengenali diri sebagai gerbang? Kita mulai melihat bahwa setiap tindakan kecil, jika dilakukan dengan kesadaran, bisa menjadi saluran ilahi, menyapa seseorang dengan penuh kehadiran, mendengarkan tanpa menghakimi, menciptakan sesuatu dari hati yang jernih. Semua itu adalah bentuk dari menjadi gerbang. Kita tidak lagi mengejar hal besar demi pengakuan, tapi membiarkan cahaya mengalir melalui hal-hal kecil yang bermakna. Kesadaran aku adalah menjadi fondasi utama, bukan sebagai pernyataan egois, tapi sebagai pengakuan spiritual terdalam. Aku adalah cahaya, aku adalah damai, aku adalah jalan. Kata-kata ini bukan untuk membuat kita tinggi hati, tapi untuk mengembalikan kita pada identitas tertinggi, bahwa kita adalah pantulan langsung dari sumber ilahi. Dalam tradisi spiritual kuno, frasa I am dianggap sangat sakral, karena begitu kamu mengucapkannya, kamu tidak sedang menyebut nama biasa. Kamu sedang menetapkan wujud. Ketika kamu berkata, aku adalah kekurangan, semesta menjawab, terimalah. Tapi ketika kamu berkata, aku adalah cukup, kamu sedang membuka gerbang pada aliran kecukupan. Inilah mengapa praktik harian I am the living key begitu penting. Bukan sebagai mantra kosong, tapi sebagai pengingat yang menghidupkan. Setiap pagi, sebelum dunia menggiringmu pada ratusan peran dan tugas, duduklah sejenak dalam hening. Letakkan tangan di dada, rasakan napas, dan ucapkan, aku adalah kunci yang hidup. Aku membuka aliran damai, berkat, dan terang hari ini. Aku tidak tertutup, aku mengalir. Lakukan ini dengan penuh rasa, bukan sekadar kata. Biarkan tubuhmu mengingat bahwa ia adalah bagian dari energi hidup yang mengalir. Biarkan hatimu menyala lagi. Sebab kunci bukan benda mati. Ia hidup dalam tindakanmu, niatmu, dan cintamu. Menjadi gerbang berarti hidup bukan dari luka, tapi dari kesadaran. Bukan dari rasa takut, tapi dari pengertian bahwa kita tidak dipisahkan dari sumber kehidupan. Kita tidak sendirian. Bahkan lebih dari itu, kita adalah jembatan yang menyatukan langit dan bumi, melalui senyum kita, kata-kata kita, dan langkah-langkah kecil yang kita tempuh dengan hati terbuka. Cahaya tidak datang hanya untuk disimpan, ia datang untuk diteruskan. Dan ketika kita menjadi cahaya, bukan karena ingin terlihat bersinar, tapi karena kita tahu bahwa dunia sedang butuh terang, itulah saat kita menjadi gerbang semesta. Akhirnya, buku ini bukan tentang menemukan sesuatu di luar sana. Ia adalah perjalanan kembali ke dalam. Kembali ke suara hati yang telah lama berbisik. Kembali ke tubuh yang pernah dianggap biasa, namun ternyata adalah kuil. Kembali ke kesadaran bahwa semua jawaban besar ternyata sudah menunggu di dalam diri. Dan sekarang, setelah 10 bab perjalanan, satu kebenaran berdiri tegak di hadapanmu, yaitu kamu adalah kuncinya. Bukan nanti, bukan setelah sempurna, tapi sekarang. Dalam setiap tarikan napasmu, dalam setiap pilihan kecil yang kamu buat dari cinta, bukan dari ketakutan. Kamu tidak lagi harus mengetuk pintu, kamu adalah pintunya. Selamat datang kembali di rumah. Dunia menantimu, bukan untuk menyelesaikannya, tapi untuk mengalirkannya. Biarkan semesta lewat melalui hatimu, karena kunci itu telah hidup dalam dirimu sejak awal, dan sekarang ia telah dikenali. Kesimpulan, setelah seluruh halaman ini kamu lalui, bukan hanya kata demi kata yang dibaca, tetapi lapis demi lapis dirimu yang terbuka. Mungkin kamu merasa ada sesuatu dalam hatimu yang tak lagi sama, seperti suara lama yang akhirnya terdengar kembali. Bukan karena kamu menemukan sesuatu yang baru, tetapi karena kamu mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya. Buku ini bukan manual, bukan peta. Ia adalah cermin yang memantulkan cahaya yang telah lama terpendam di balik luka, keraguan, dan ilusi keterpisahan. Dan kini, cermin itu telah kamu tatap. Kamu adalah gerbang, bukan hanya penjelajah.
Kamu adalah kunci, bukan hanya pencari. Di dalammu tersimpan seluruh benih keajaiban yang pernah kamu minta dari semesta. Tubuhmu adalah altar, napasmu adalah doa, kesadaranmu adalah kuasa ilahi yang menunggu untuk dipercayai kembali. Maka, berjalanlah ke dalam hidupmu dengan mata terbuka dan hati menyala. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh. Untuk hadir sebagai cahaya, bukan karena tidak punya bayangan, tapi karena memilih tidak takut terhadap gelap. Setiap langkah yang kamu tempuh dari kesadaran aku adalah, akan membuka jalan yang dulu kamu kira buntu. Sekarang, kunci itu sudah di tanganmu, tapi lebih dari itu, kamulah kuncinya. Dan dunia sedang menunggu pintu-pintu yang hanya bisa terbuka lewat hatimu.